Salam, bersyukur saya dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karyawan Yakum. Perkenalkan, nama saya Fritz Yohanes Daipane, pendeta di GKJ Manahan, Surakarta. Bersyukur dapat kesempatan untuk ikut ambil bagian dalam Yakum Fellowship kali ini. Kita akan bersama mendengar kebenaran firman Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas pekerjaan yang Tuhan percayakan. Karenanya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, pemberi kerja, pemberi teladan kerja, kami mengucap syukur mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kepercayaan dari-Mu di sini. Dan sebelum hari ini kami mengawali pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, rindu kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Rindu kami agar Tuhan yang menyinari kami dengan firman-Mu. Tuhan berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar. Berkati urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini kita akan membahas topik merawat kepercayaan dari Allah. Merawat kepercayaan dari Allah. Dan firman Tuhan yang akan kita baca, renungkan dan hayati tercatat di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi orang yang benar mendatangkan hasil. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mau mendengarnya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memperhatikan kitab Amsal. Kalau kita berbicara tentang Amsal, kemudian yang terbersit dalam pikiran kita adalah Salomo. Ya, sebagian penulis kitab Amsal adalah Salomo. Dan berbicara tentang Salomo, teringatlah kita akan peristiwa yang dijalaninya, bagaimana hikmatnya sebagai seorang raja. Ketika ada kasus perebutan seorang bayi yang direbutkan oleh dua pihak. Itu yang teringat ketika kita membahas Salomo, kan? Dan sekarang kitab Amsal yang sebagian ditulis oleh Salomo itu berbicara tentang dua pekerjaan yang sepertinya mengitari sebagian besar orang Israel pada waktu itu. Yang pertama adalah pekerjaan sebagai peternak, dan yang kedua adalah pekerjaan sebagai petani. Peternak dan petani itu yang mengelilingi kehidupan masyarakat yang ada di Israel pada waktu itu. Jelas, banyak orang bisa memperhatikan tentang para peternak, bagaimana mereka memelihara hewan-hewan peliharaannya. Dan demikian juga banyak orang bisa memperhatikan bagaimana
para petani itu memelihara lahan, mengolah lahan yang mereka miliki. Mereka memberikan perhatian, dan salah satu yang memberikan perhatian adalah Salomo. Pada ayatnya yang ke-10 tadi ada kata kerja memperhatikan hidup hewannya. Kalimat lengkapnya, orang benar memperhatikan hidup hewannya. Yap, ada kelompok peternak yang memperhatikan hidup hewan peliharaannya. Ada kelompok peternak yang cara kerjanya berbeda. Ini golongan kedua. Apakah itu? Ayatnya pada yang ke-10 bagian bawah menyebut, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Kelompoknya orang fasik. Peternak yang dianggap dinilai fasik. Wah, ini menarik. Penggolongan para pekerja, para peternak menurut Amsal. Dan kalau kita memperhatikan bagaimana Amsal menggolongkan para pekerja pada ayat yang ke-11, khususnya untuk para petani, ini juga menarik. Inline, mirip dengan Amsal dalam menggolongkan para peternak. Kita perhatikan ya, ayat yang ke-11 tadi. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Ini golongan pertama, mengerjakan tanah. Ya, tentu yang dimaksud Allah adalah pengerjaan yang baik dan benar. Tetapi ayat bagian yang bawah menyebut, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Punya lahan tetapi justru tidak mengerjakan, tidak mengelola lahan itu dengan seoptimal mungkin. Jadi ada dua golongan pekerja, baik untuk peternak maupun petani menurut Amsal. Dan menurut Amsal jelas, kalau kita coba sejajarkan dengan topik yang kita angkat. Karena topik yang kita angkat kali ini adalah merawat kepercayaan dari Allah. Artinya pekerjaan apapun, kalau tadi ada peternak, ada petani, ini adalah kepercayaan Tuhan. Lalu untuk saudara yang di Yakum, ada banyak bagian yang tersebar di berbagai tempat, ya kan? Dimanapun saudara ditempatkan oleh manajemen, pada bagian apapun saudara ditempatkan manajemen, dapatkah kita meyakini, atau sebelum dapatkah mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan, seperti apa sih selama ini saudara meyakini pekerjaan bagian-bagian yang saudara terima itu? Apakah saudara meyakini bahwa bagian yang saudara harus jalani, tempat di mana saudara ditempatkan oleh manajemen, dapatkah itu diyakini, dipercayai sebagai yang dipercayakan Allah kepada saudara saat ini? Kalau kita bisa meyakini itu, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita merawat apa yang sudah Tuhan Allah percayakan kepada kita. Kalau kita bercermin pada kitab Amsal tadi, khususnya ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12, bagaimana Amsal menggolongkan para pekerja itu, lalu kira-kira saudara itu
ada di golongan yang mana ya? Selama ini, pekerjaan-pekerjaan yang sudah saudara lakukan, kira-kira saudara masuk dalam golongan pekerja yang mana? Lalu ke depan ya, mulai saat ini ke depan ketika saudara bekerja di Yakum, pada bagian apapun itu, dan ditempatkan dimanapun itu, dengan meyakini bahwa semua itu adalah pekerjaan-pekerjaan, bagian-bagian pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada saudara. Akankah kita melangkah mengerjakannya untuk kita masuk sebagai golongan pekerja yang tadi dikelompokkan oleh Amsal? Yang baik tentunya, yang menyadari, yang mewujud nyatakan sebagai upaya untuk merawat kepercayaan Allah. Untuk melakukan semua itu tentu dibutuhkan kerja keras, kedisiplinan yang tinggi, dedikasi kita, tenaga saudara, pikiran saudara, waktu saudara perlu dikerjakan bersama-sama dengan seluruh bagian yang ada. Dan tidak boleh lepas dari semuanya itu adalah agar kuasa Tuhan menuntun kita untuk mengerjakannya. Karenanya mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pemberi kerja, kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bagian-bagian di mana sekarang kami ditempatkan, dan di tempat manapun itu Tuhan menempatkan kami saat ini melalui manajemen Yakum, kami meyakini, kami mempercayai itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kami. Karenanya mampukan kami untuk mengerjakan bagian kami, juga untuk bekerja sama dengan bagian-bagian yang lain dengan penuh dedikasi, komitmen yang tinggi, dengan bekerja sebaik sekeras mungkin. Karena kuasa-Mu lah yang menolong kami, menuntun kami untuk mengerjakan semuanya itu. Terima kasih Bapa yang baik atas perkenan-Mu untuk mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.